Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Arus balik libur Lebaran mulai meningkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Tercatat pada Jumat 4 April 2025, total penumpang berangkat mencapai 29.000 pelanggan. Di antaranya penumpang yang berangkat dari stasiun Yogyakarta mencapai 11.000 pelanggan, dari stasiun Lempuyangan 4.000 penumpang, dari stasiun Solo Balapan mencapai 7.000 penumpang. Rata-rata penumpang yang berangkat dari Daop 6 Yogyakarta dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tak hanya keberangkatan, Daop 6 Yogyakarta juga mencatat kedatangan penumpang yang masih cukup tinggi mencapai 28.000 penumpang. Pemirsa, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Ketersediaan tiket untuk arus balik masih tersisa sekitar 13% dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran 2025. Stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya hingga Jumat pagi atau 3 hari pasca Lebaran terpantau padat oleh penumpang. Seperti di stasiun Surabaya Gubeng yang ramai oleh penumpang yang akan berangkat maupun turun dari kereta api. Diperkirakan hingga Jumat pagi, lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran, hampir 87% sudah terjual. Jarak jauh masa angkutan Lebaran keberangkatan Daop 8 Surabaya untuk keberangkatan 21 Maret hingga nanti tanggal 11 April sudah terjual sekitar 87%. Artinya masih ada 23% tiket yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang melakukan perjalanan dengan kereta api di masa arus balik. 4 hari setelah Lebaran, stasiun Pasar Senen terus dipadati oleh penumpang yang tiba dari luar Jakarta. Sejak Jumat pagi, stasiun Pasar Senen terus dipadati penumpang yang datang dari luar kota. Diperkirakan lebih dari 18.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen yang mayoritas berasal dari Yogyakarta dan Surabaya. Sementara untuk keberangkatan juga masih ramai dengan 16.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini. Panik mengejar bus, pasangan suami istri tak sengaja meninggalkan anak perempuannya yang berusia 8 tahun di Bundaran Binongkasi, Sumedang, Jawa Barat. Anak perempuan tersebut akhirnya diamankan di posko kepolisian. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat bersama tim medis sigap membantu anak perempuan yang mengalami pendinginan di pos terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2025. Anak bernama Alula Wafa, 8 tahun ini sebelumnya sempat tertinggal oleh orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik Lebaran di Bundaran Binongkasi, Sumedang. Kedua orang tuanya panik mengejar bus yang sebelumnya mereka tumpangi dari Tangerang. Lantaran salah satu tasnya tertinggal di dalam bagasi bus. Anak perempuan tersebut diantar menuju pos terpadu menggunakan sepeda motor dinas kepolisian bersama ayahnya yang belum terlalu jauh naik ojek. Ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan karena ingin buru-buru, si ibunya langsung naik motor juga. Kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya, saya gendong, saya panggil lagi bapaknya, kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin. Usai mendapat penanganan, anak perempuan dan kedua orang tuanya langsung diantar menggunakan ambulan PMI Sumedang menuju kediamannya. Gimana sih, Pak? Panik doang sebetulnya, Pak. Dalam panik doang sebetulnya, panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu, Pak. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari Ya alhamdulillah senang. Petugas mengimbau kepada pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan umum,
agar selalu berhati-hati menjaga keluarga dan barang-barang bawanya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFH, iNews melaporkan. Arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terlihat ramai dipadati para pemudik dari kampung halaman. Bus yang datang masuki terminal ini menurunkan para pemudik dari tujuan Jawa dan Sumatera. Kepala Terminal Bus Kalideres mengatakan hingga Jumat pagi, arus balik mulai terlihat padat dengan jumlah bus yang masuki terminal sudah mencapai 153 kendaraan. Dengan total pemudik mencapai 1.674 dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dari jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera itu dari Padang, Palembang, dan Lampung. Tadi pagi pada pukul 7.00 itu tercatat penumpang tiba sebanyak 1.674 orang dengan bus tiba sebanyak 153 bus. Kira-kira berapa persen Pak peningkatannya dari hari kemarin? Ya, untuk peningkatan itu cukup lumayan ya. Karena pada kemarin itu hanya 300-an ya penumpangnya. Ini naik tadi pagi saja sudah jam 7.00 sudah mencapai 1.674. Diperkirakan nanti akan lebih dari 2.000 penumpang ya yang tiba pada pagi hari ini ya. Puncak arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat diprediksi akan terjadi pada Minggu dini hari dengan total kedatangan mencapai 6.000 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali memantau bagaimana situasi arus balik Lebaran 2025 dan kami sudah terhubung dengan Indra Setiabudi di Pelabuhan Bakahuni. Halo Indra, selamat pagi. Kalau tadi ada antrean yang cukup padat di sana, bagaimana dengan situasi saat ini Indra? Apakah sudah ada perubahan atau kepadatan sudah terurai? Baik, selamat pagi Galuh, dapat kami informasikan kembali situasi terkini di arus balik 2025, tepatnya di tempat saya melaporkan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan memang sempat tadi ini mengalami yang keramaian cukup signifikan Galuh, namun sehingga saat ini sudah berangsur terurai, dikarenakan memang bongkar muat ini hanya 30 menit saja Galuh, dan Anda bisa saksikan setiap kedatangan kapal ini tidak satu saja, melainkan 3 kapal itu sudah langsung bersandar di area Pelabuhan Bakahuni, Lampung ini, sehingga bongkar muat kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ini sangat cepat sekali Galuh. Dan dapat kami informasikan juga, ini juga ada antrian lagi tapi tidak seramai tadi Galuh, dikarenakan sebagai masyarakat sudah melakukan penyeberangan kurang lebih 30 menit yang lalu. Dan namun dapat kami informasikan bahwa antrian ini tidak berangsur lama dan kami juga masih belum terlihat ada kapal yang bersandar lagi. Namun kalau kita pastikan bahwa rata-rata masyarakat atau pengendara ini menunggu ini maksimal kurang lebih 30 menit dan paling lama ini 1 jam Galuh. Dan kalau kita bahas Galuh dan juga pemirsa bahwa terkait H+4, maksud kami di 4 hari setelah Lebaran, data yang terakhir kami terima hingga pukul 24.00 ini sudah sebanyak kurang lebih hampir 100.000 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Adapun juga total jumlah kendaraan maupun motor dan mobil ini mencapai 25.000 kendaraan. Yang mana memang tepat sekali ini merupakan prediksi dari SDP sendiri terkait puncak arus balik 2025 di area Pelabuhan Bakahuni, Lampung ini akan terjadi pada hari ini, tanggal 5 hingga 7 April 2025. Yang mana masyarakat ini akan berbondong-bondong akan melakukan perjalanan, dan kalau kita bisa informasikan bahwa kalau terkait arus mudik kemarin hampir 1 juta orang meninggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, dan kurang lebih hingga sampai saat ini kami memantau bahwa masih ada 700.000 lagi kurang lebih masyarakat masih berada di area Sumatera, dan kurang lebih memang tanggal 5 ini dan hingga 7 April 2025 mendatang seluruh masyarakat ini akan berbondong-bondong melakukan kegiatan arus balik 2025, dan diprediksi pada hari ini saja Galuh dan juga pemirsa kami mendapatkan informasi terkait data pembelian tiket Galuh ini mencapai hingga pagi hari ini mencapai 85.000. Kita juga masih menunggu update hingga waktu 24.00 waktu Indonesia Barat nanti malam, dan kami menghimbau bagi masyarakat untuk 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di area kantor parkir yang ada setiap di dermaga khusus di Bakahuni, Lampung. Galuh. Ya Indra, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita menuju ke informasi berikutnya. Momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat.
Bahkan warga rela antri demi bisa menjajal naik bus wisata tingkat tersebut. Menghabiskan waktu libur lebaran tidak harus selalu pergi jauh keluar kota. Berkeliling kota Jakarta dengan bus wisata tingkat juga bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak sedikit wisatawan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang rela antri demi bisa menjajal bus wisata tingkat mengelilingi kota Jakarta. Selain nyaman, naik bus wisata keliling kota Jakarta ini juga sangat diminati karena tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis dan tidak perlu terjebak kemacetan. Lebih baik kita di Jakarta nikmati Jakarta mumpung warga pada balik kampung lah. Oke. Mas, ini tadi sempat ke Monas atau gimana, Mas? Iya, tadi sempat ke Monas, terus muter-muter sih kita ke Sarina segala macam gitu kan. Tingginya minat wisatawan yang menggunakan bus wisata ini membuat jumlah penumpang meningkat drastis mencapai 2.500 penumpang dalam sehari. Dari kawasan Monas, bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini akan melewati berbagai rute dan landmark kota Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan. Libur Lebaran 2025 ini membawa berkah bagi sejumlah tempat wisata di Jawa Barat. Taman Satwa Cikambulan Garut serta wahana outbound di Bogor, Jawa Barat yang dipadati oleh pengunjung. Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk menikmati waktu bersama keluarga di tempat wisata. Salah satu yang menjadi favorit tujuan yakni Taman Satwa Cikambulan di Garut, di Kecamatan Kadungora. Berbagai wahana edukasi satwa dengan harga terjangkau membuat tempat wisata ini dipenuhi pengunjung sejak hari pertama Lebaran. Foto sama burung. Foto sama burung. Ini anaknya yang foto tadi. Gimana sensasinya foto sama burung tadi? Senang. Emang dari mana teh? Dari Tarogong. Masih dari Garut ya? Udah berapa kali ke tempat ini? Udah 2 kali. Spot foto di area depan dengan patung satwa. Ada juga di daerah Joglo 1 itu bertemakan Idul Fitri, ya. Terus ke area spot foto dengan burung dan ular juga itu menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi pengunjung. Di Bogor, Jawa Barat, wisata outbound juga dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan libur Lebaran. Di tempat wisata ini para pengunjung juga dapat menikmati danau yang dilengkapi dengan perahu karet. Beberapa wahana baru juga bisa dinikmati pengunjung, di antaranya taman burung maupun satwa lainnya serta area panahan. Tadi udah main perahu, terus kereta gantung. Baru itu aja sih. Gimana menikmati wahana ini seperti apa? Seru. Apa yang lebih seru? Menantang atau apa? Iya menantang, soalnya kan adrenalinnya juga kan dari tinggi, terus juga tadi naik perahu-perahuan gitu. Sudah kelihatan peningkatan jumlah pengunjung yang kami berharap sampai dengan akhir high season ini terus meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk banyak warga ya pengunjung, terutama ini dari mana aja sih Pak menikmati danau dan ada aktivitas lain di sini? Oke. Mayoritas pengunjung kita itu dari Jabodetabek dan wilayah Bogor itu sendiri. Selama libur Lebaran berbagai hiburan digelar, seperti live music hingga berbagai permainan interaktif. Dari Garut dan Bogor, Jawa Barat, Ii Solihin, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.